sebagai orang Kristen. Nah, murid-murid itu berhenti di situ. Murid-murid sedang menanyakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena memang Israel sedang kacau. Tidak ada pemerintahan, dikuasai oleh Romawi. Nah, murid-murid berharap, tolong pimpinlah kami, pulihkan kerajaan Israel. Sementara Tuhan mau bukan hanya di Israel, tapi sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan mau kita bukan menjadi orang Kristen yang mengejar kepentingan pribadi, tapi mengejar apa yang menjadi visi ilahi. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan mau supaya hidupku bukan mengejar visi pribadi, tetapi visi ilahi. Oleh sebab itu, saya mau menggenapi kehendak Tuhan ini, panggilan Tuhan ini. Ya, panggilan Tuhan adalah supaya kita mengejar visi ilahi, bukan visi sendiri pribadi. Makna kenaikan Yesus yang pertama adalah naiknya Tuhan Yesus ke surga, menjadikan turunnya Roh Kudus dalam gereja. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu menurunkan Roh Kudus di dunia. Ayo kita baca ya, 1, 2, 3. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga itu adalah menurunkan Roh Kudus ke dunia. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus pergi itu berguna, lebih baik berguna. Karena ketika dia tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Gereja bukanlah gereja kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Gereja itu harus menekankan pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, gereja bukanlah gereja. Karena Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan lahir. Setuju? Nah, oleh sebab itu gereja mula-mula itu juga terjadi karena pencurahan Roh Kudus. Begitu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul, mereka diberi Roh Kudus, dan mereka mulai kebaktian. Setiap hari, tiap-tiap hari mereka beribadah, dan mereka menyembuhkan musik setan dan sebagainya. Dan akhirnya jadilah gereja mula-mula. Dan ini persis seperti berdirinya GSJA di tempat ini. Ya, para jiman, burajiman, ya. Dulu juga ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Dan pekerjaan Roh Kudus itulah yang membuat mereka semangat kebaktian setiap malam. Dan berdirilah GSJA di tempat ini. Nah, oleh sebab itu, tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka gereja bukanlah gereja. Ada loh gereja yang percaya Roh Kudus tapi tidak menekankan pekerjaan Roh Kudus. Penginjilan perlu, doa puasa perlu, komsel perlu, doa keliling perlu. Tapi kalau tidak diprakarsai Roh Kudus, hanya kematian belaka, kebosanan belaka. Kegiatan agama tanpa pekerjaan Roh Kudus itu mati. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, agama termasuk Kristen, agama termasuk Kristen tanpa pekerjaan Roh itu seperti mobil itu gak ada businya, atau motor gak ada businya. Motor nek ora ana busine kira-kira bisa jalan enggak? Mobil kalau gak ada businya bisa jalan enggak? Kenapa? Karena apa? Itulah yang memunculkan api, ya kan? Nah, kegiatan agama apapun itu agamanya tanpa ada Roh Kudus itu seperti mobil, motor yang tidak ada apinya. Ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita yang sudah gereja yang di Roh Kudus, yang sudah ada pekerjaan
kerja roh kita pertahankan. Amin. Kita pertahankan, konsisten, jangan berubah, jangan labil lagi. Pertahankan. Makna kenaikan Yesus yang kedua adalah naiknya Tuhan Yesus ke surga supaya gerejanya melakukan perkara besar seperti yang Yesus lakukan. Ayo kita baca semuanya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Yesus ada di muka bumi, dia melakukan banyak mujizat, kesembuhan. Betul ya? Begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Begitu banyak hal-hal yang supranatural Yesus kerjakan karena Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan keilahian. Tetapi sekarang Yesus naik ke surga. Hari ini kita memperingatinya. Oleh sebab itu, apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini, Tuhan mau supaya kita lakukan juga di muka bumi ini. Amin. Menyembuhkan, usir setan, melepaskan dan sebagainya. Itu semua harus kita lakukan. Karena Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu percaya Yesus? Percaya? Berarti Bapak Ibu punya hak untuk melakukan pekerjaan yang besar yang pernah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita bisa melakukan pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada Yesus, karena kita percaya. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus naik ke surga supaya kita melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia. Pertanyaannya begini, kapan terakhir kita mengalami mujizat? Kapan terakhir kita melakukan mujizat? Kapan terakhir kita mengalami hal yang supranatural? Ini penting. Kalau sudah lama kita tidak mengalami hal yang mujizat, supranatural, waduh, bahaya ini. Kapan kita bahasa roh? Kapan kita mengalami pekerjaan roh? Kalau sudah lama, oh bahaya ini. Redup berarti api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi naiknya Tuhan Yesus ke surga supaya gerejanya melakukan perkara besar seperti yang Yesus lakukan. Loh, firman Tuhan jelas loh, sembuhkanlah yang sakit, usirlah setan-setan, bahkan bangkitkan orang mati. Itu perintah loh, benar enggak? Benar kan? Itu perintah loh. Sembuhkanlah orang sakit, itu perintah bukan? Perintah. Yang kedua, bangkitkanlah orang mati, itu perintah bukan? Perintah. Yang ketiga, tahirkan orang buta, itu perintah bukan? Perintah. Yang keempat, usirlah setan-setan. Ini semua pernah dilakukan oleh Yesus. Seharusnya itu juga dilakukan oleh gereja Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat gereja melakukan hal yang besar. Roh Kuduslah yang melakukan perkara yang besar, bukan hal yang lain. Bukan Ibu Ida tadi. Ibu Ida dari mana saya nggak tahu. Kesembuhannya dari mana saya nggak tahu. Dari minyaknya dari mana saya nggak tahu. Karena saya nggak pelajari. Tapi gereja Tuhan, kesembuhannya, mujizatnya dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat gereja Tuhan berkuasa, melakukan banyak mujizat, ngusir setan, menyembuhkan, melakukan banyak mujizat. Ayo Bapak Ibu, kita mulai bergerak. Ayo Bapak Ibu, kita jangan berkutat, kita jangan terbelenggu dengan masalah kita pribadi. Mari kita bergerak, kita keluar. Mari jangan seperti murid-murid. Kapan Tuhan kau memulihkan kerajaan Israel? Tapi Tuhan berkata, tetapi kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Makna yang ketiga kenaikan Yesus adalah naiknya Tuhan Yesus ke surga memampukan kita hidup dalam kebenaran. Yuk kita baca ya. Roh Kuduslah yang memampukan
gerejanya hidup dalam kebenaran. Selain Roh Kudus memampukan gerejanya melakukan mukjizat, Roh Kudus memampukan gerejanya untuk hidup dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak hidup dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus orang Kristen hidup dalam kedagingan, kemanusiaan dan sebagainya. Tapi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam seluruh kebenaran. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang diturunkan oleh Bapa di surga menggantikan Yesus yang naik ke surga, itu adalah menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bisa kita hidup dalam kebenaran karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kesimpulannya, kenaikan Yesus ke surga supaya Roh Kudus tercurah atas gerejanya, dan Roh Kudus itulah yang membuat gereja penuh kuasa dan kebenaran. Dengan gereja penuh kuasa dan kebenaran, maka gereja merepresentasikan kerajaannya di dunia. Dengan demikian, pertanyaan murid-murid Yesus, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Terjawab di sini. Murid sedang bertanya atau berharap supaya Yesus memulihkan kerajaan Israel, tetapi Yesus justru meminta murid-murid ini menyatakan kerajaan Allah. Amin. Tangkap ya Bapak Ibu ya, dari cerita awal sampai akhir ini, itu di situ, di sini kuncinya. Murid-murid berharap Yesus memulihkan kerajaan Israel, tetapi Yesus justru mengharapkan murid-murid menjadi saksi, menyatakan, merepresentasikan, mengejawantahkan kerajaan surga di muka bumi ini, bukan hanya di Israel. Amin. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kenaikan Yesus ke surga supaya kita ini mengejawantahkan kerajaan surga di muka bumi ini dengan